lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar beraturan seri 4 dengan topik percepatan sentripetal, besar dan arah percepatan sentripetal, penurunan rumus percepatan sentripetal, rumusan percepatan sentripetal. Yuk. Baik, kita mulai percepatan sentripetal ya, dengan sambil memperhatikan animasi. Percepatan sentripetal A adalah perubahan kecepatan linier delta V setiap selang waktu delta T. Percepatan sentripetal merupakan besaran vektor, sehingga perubahan arahnya menyebabkan percepatan selalu berubah. Percepatan sentripetal adalah konstan, sedangkan percepatan sentripetal selalu berubah tetapi dengan acuan pusat lintasan. Arah percepatan selalu menuju pusat lintasannya. Dalam gambar tersebut, arah vektor A setiap saat selalu berubah dan selalu menuju titik pusat. Besar dan arah percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal selalu menuju titik pusat lintasannya. Besar percepatan sentripetal A ditentukan dari perubahan kecepatan untuk setiap waktu tertentu. Di sini kecepatannya V1 hingga V2 di sini akan ada perubahan karena arah vektor V berubah ya. Nanti kita akan turunkan rumus percepatan sentripetal dari delta V per delta T, yaitu V2 min V1 dibagi T2 min T1. Penurunan rumus percepatan sentripetal. Coba kita perhatikan di sini, arah percepatan sentripetal selalu menuju titik pusat lintasannya. Kemudian, besar percepatan sentripetal A ditentukan dari perubahan kecepatan untuk setiap waktu tertentu. Kita perhatikan di sini dari gambar, ini adalah V2, besarnya adalah V, kita pindahkan. Di sini vektornya V2 ya. Kemudian di titik P ada V1, besarnya juga V. Namun demikian kan akan kita buat selisih sehingga V1 kita cari arah balikannya ya. Min V1, besarnya masih tetap. Kita pindahkan di sini V1 min V1, besarnya V, sehingga V2 min V1 ya. Dapatnya adalah delta V. V2 min V1, kemudian segitiga DEF ya, kita beri nama segitiga DEF dan sudutnya theta. Kita perhatikan, lihat segitiga OPQ di dalam lingkaran sebangun dengan segitiga DEF. DE sama dengan DF, DE sama dengan DF, yaitu besarnya V masing-masing, tapi arahnya berbeda. Sehingga selisihnya ada, kita cari perbandingan EF dibanding DF sama dengan PQ dibanding OQ, PQ dibanding OQ ya, sedangkan di sini tadi EF dibanding DF karena sebangun, sehingga besarnya adalah EF itu adalah delta V, sedangkan DF adalah V, DF itu adalah V. Kemudian delta S di segitiga OPQ dibanding R itu jari-jari, hingga diperoleh apabila masing-masing ruas dibagi delta T, sehingga kita dapat percepatannya delta V sama bagi delta T sama dengan delta S per delta T dikali V per R ya, ini asalnya dari sini. Kemudian delta S per delta T adalah V, sehingga V kuadrat per R. Inilah besarnya percepatan, sehingga kita nyatakan percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R ya. Kita ingat bahwa percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat per R. Lanjut. Rumusan percepatan sentripetal mengingat T periode sama dengan 1 per F, maka percepatan sentripetal dapat juga dinyatakan juga mengingat hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan anguler, mengingat V sama dengan omega R, maka percepatan sentripetal dapat juga dinyatakan AS sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi ada 3 rumusan di sini, bisa ini ya, bisa ini, dan juga mengingat omega sama dengan 2pi per T, maka percepatan sentripetal juga dapat dinyatakan dengan AS sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat kali R. Ini
Jadi sebenarnya ini disubstitusikan ke sini, rumusan percepatan ini seolah-olah menjadi banyak. Namun demikian asalkan rumus yang basic diingat, yaitu ini, kemudian periode juga ingat, omega juga ingat, pasti rumusan yang asli adalah A. Jangan lupa bahwa A sama dengan B kuadrat per R. Ini yang menjadi faktor utama. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.